Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah pelayanan anak hari Minggu. Hari ini masih seperti biasa ya adik-adik, ibadahnya dari rumah lagi. Tapi harus tetap semangat untuk terus memuji Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Adik-adik, mari bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan riang gembira dan bersemangat untuk memuji Tuhan. Bertambah
kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama. Lipat tangannya, matanya ditutup, mulutnya dikunci. Ikuti Kak Deborah berdoa di dalam hati. Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan bagi darah daging tubuh kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat disampaikan dengan baik dan benar, dan berkati adik-adik layan kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati mereka ya Bapa, agar sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau sudah, yuk kita buka dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Hosea. Kitab Hosea. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Adik-adik, siapa ya yang di sini punya teman baik atau sahabat yang baik? Pasti punya ya, dimana teman baik itu atau sahabat pasti mengasihi kita, menyayangi kita, kemudian membantu kita. Nah, tapi apa yang akan terjadi ketika sahabat baik, ketika teman baik kita menyakiti kita, tidak lagi mau berteman dengan kita? Apa yang kita rasakan? Kita pasti merasa sedih, mungkin bisa merasakan sakit hati juga. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan juga bercerita bagaimana Tuhan itu sakit hati, kecewa dengan bangsa Israel.
Kenapa Tuhan sakit hati atau marah kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel tidak taat dan tidak patuh pada perintah Allah. Kenapa? Karena mereka masih menyembah berhala. Jadi mereka menyimpang dari perintah Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel ini sudah melakukan satu kesalahan, menyembah berhala, sudah tidak taat lagi pada Tuhan, Tuhan menegur bangsa Israel. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengutus Hosea ke bangsa Israel. Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan yang bernama Gomer. Nah, dari hasil perkawinan Hosea dan Gomer ini mempunyai 3 orang anak, 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Masing-masing mempunyai nama yang bagus dan mempunyai arti. Nah, nama anaknya yang pertama adalah Yisril. Yang pertama namanya Yisril, yang artinya Allah menabur atau menyebar benih. Yang kedua, nama anaknya adalah Lo-ruhama. Lo-ruhama yang artinya tidak ada belas kasihan. Lo-ruhama yang artinya tidak ada belas kasihan. Nama anaknya yang ketiga adalah Lo-ami yang artinya bukan umatku. Lo-ami yang artinya bukan umatku. Nah, nama-nama anak mereka itu sebagai peringatan dari Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, melalui Hosea dan Gomer ini, rumah tangga mereka dijadikan Tuhan untuk menjadi contoh, memberi perhatian terhadap ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Bahkan nama-nama anak mereka ini memiliki arti yang tidak baik. Semua itu juga dipakai oleh Allah sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Nah, dari firman Tuhan ini kita semua diingatkan bahwa hati Tuhan sangat sakit dan hancur ketika melihat umatnya tidak taat kepada Tuhan. Nah, karena itu ini hari apa ya? Tanggal 2 Mei. Ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Ya. Nah, di hari ini, tepat di hari ini, pas banget nih firman Tuhan mengingatkan kita adik-adik supaya menjadi anak-anak yang taat pada perintah Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya satu, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, anak-anak Allah yang baik. Dengan cara mari kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ikut perintah Allah, ya. Kemudian kita belajar yang baik di sekolah, kita berteman yang baik dengan teman-teman kita, dan kepada guru-guru kita yang di sekolah, juga kepada orang tua kita di rumah, kita harus bersikap baik. Nah, kiranya adik-adik semua belajar dari Hosea dan Gomer yang menjadi contoh bahwa mereka dipakai oleh Tuhan karena mereka taat dan setia kepada perintah Tuhan. Nah, jadilah kita anak-anak Allah yang baik yang taat pada perintah Tuhan. Adik-adik, nah, minggu lalu kita sudah mengambil kreativitas selama 1 bulan. Nah, kreativitas ini masing-masing harus dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Nah, yang ini
Untuk minggu ini ya, untuk minggu ini untuk kelas Daud. Nah, adik-adik kelas Daud harus mewarnai gambar ini, harus selesai ya minggu ini ya. Kemudian bagi kelas Petrus dan kelas Abraham, kreativitasnya adalah mencari kata. Mencari kata yang ada di kotak ini, kemudian ada perintah lagi nih di bawah, harus menghafal di sini, harus menghafal 3 nama anak Hosea dan Gomer beserta artinya. Nah, nanti jangan lupa divideokan ya untuk kelas Petrus dan kelas Abraham ya, bagi yang sudah hafal nama anak-anak Hosea dan Gomer beserta artinya. Ya, selamat mewarnai, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari persiapkan persembahan di tangan kanan dan berikan untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Adik, mari kita menutup ibadah kita dengan berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Kak Deborah berdoa. Bapa yang bertahta di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, kakak-kakak layan dan juga adik-adik layan, beserta mama-mama kami yang mendampingi kami dalam ibadah impa kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kiranya kami bisa menjadi seperti Hosea yang taat dan takut kepada Allah dan mengikuti perintah Tuhan. Bapa yang baik, kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dipakai terus oleh Tuhan dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa, berkati teman-teman kami, jikalau teman-teman kami dalam keadaan lemah tubuh atau sakit, kiranya Bapa Engkau yang sembuhkan, dan kiranya teman-teman kami ini bersemangat kembali. Dan bagi yang malas ya Bapa, jamah hati dan pikiran mereka untuk bersemangat kembali beribadah bersama-sama dengan kami, masih di rumah saja melalui kanal YouTube ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga buat kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kedua orang tua kami kesehatan, kekuatan bagi darah daging tubuh mereka. Berkati mereka, beri mereka berkat, rezeki untuk kedua orang tua kami ini ya Bapa, agar kebutuhan kami juga terpenuhi. Dan Bapa, berkati persembahan yang telah kami berikan, kiranya berguna bagi kerajaan dan pelayanan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa. Bapa yang baik,
Kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendengar dan memberkati setiap kami, baik kakak-kakak layan, adik-adik layan, bahkan orang tua kami yang selalu mendampingi kami. Kiranya Bapa berkati aktivitas kami sampai seminggu ke depan ya Bapa. Kiranya selalu dalam pimpinan dan bimbingan-Mu, dan kami selalu menaruh harapan dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.